dengan penanganan bencana, energi, logistik, pos dan distribusi dan seterusnya, termasuk teman-teman yang di pemadam kebakaran, mereka tidak bisa melakukan WFH. Oke, jadi ada beberapa instansi yang khususnya yang pelayanan ini tetap WFO 100% begitu ya Pak ya? 100%, sehingga 100%. Untuk pelayanan yang langsung ke publik ini akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Bapak Presiden yang menginginkan kinerja pelayanan publik ini selalu berjalan dengan excellent dan dalam segala situasi, sehingga pelayanan publik tidak terganggu seperti di puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan publik yang langsung rakyat membutuhkan kehadiran teman-teman ASN. Baik Pak, ini kan tapi tidak semua ASN mudik begitu ya, ada ASN yang tidak mudik begitu. Ini berlaku juga bisa WFH atau khusus untuk ASN yang mudik saja Pak? Iya, jadi WFH ini maksimum 50%. Oke. Jadi tergantung PPK-nya untuk menetapkan, dan itu pun untuk yang tidak terkait langsung dengan layanan masyarakat. Sehingga PPK tentu tahu mereka rumahnya di DKI, mereka rumahnya teman-teman di Pemda yang berdekatan, mereka akan termonitor oleh PPK-nya masing-masing. Jadi PPK akan menentukan maksimum 50%, bisa 30%, bisa 40%. Ya. Oke, lalu ini kan tadi dibawa juga kalau sebelumnya kita sempat lihat di beberapa artikel atau informasi begitu di media lainnya, jangan sampai ada ASN yang bolos nih Pak, karena udah dikasih 2 hari kelonggaran WFH. Ada nggak Pak sanksi kalau misalnya nanti masih aja ada ASN yang bolos di hari Kamis sama hari Jumat, Pak Azwar? Iya, sekali lagi pertama WFH ini tidak untuk seluruh ASN. Ya. Pejabat pembina kepegawaiannya membolehkan maksimum 50%. Ya, maksimum 50%. Dan jika setelah itu masih ada yang bolos, tentu pejabat pembina kepegawaian atau PPK-nya bisa memberikan sanksi teguran sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Oke, jadi sanksinya dikembalikan lagi begitu ya. Tapi nanti pemantauannya seperti apa Pak? Oke, jadi jika masyarakat masih menemukan di beberapa layanan ini belum berjalan dengan baik, nanti bisa langsung Bapak Ibu lapor di Span Lapor, dan tentu di PPK kan mereka bisa memantau, memonitor terkait dengan teman-teman ASN yang mestinya bertugas ya. Tapi ini sempat juga ada informasi bahwa ASN khusus yang hanya tidak punya anak yang masuk sekolah begitu ya Pak ya? Atau seperti apa? Jadi begini, sekali lagi soal WFH ini maksimum 50%, itu pun tidak terkait dengan yang menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti tadi saya contohkan ya, seperti teman-teman yang ada di rumah sakit, begitu juga teman-teman yang ada di pemadam kebakaran, teman-teman di objek vital dan seterusnya. Jadi itu pun maksimum 50%. Oke. Lalu untuk kedepannya Pak, kebijakan ini apakah akan permanen begitu untuk mudik-mudik selanjutnya? Kebijakan ini akan diterapkan atau seperti apa Pak Azwar? Tidak, ini kan situasional ya. Setelah melihat kemarin ketika kepulangan mudik, ini ada penumpukan kemacetan lalu lintas yang tinggi, bahkan ada kecelakaan dan seterusnya, sehingga ini sangat situasional. Sebenarnya harapan kami ini dengan liburan yang panjang kemarin kita putuskan, pemerintah putuskan bersama kementerian terkait, harapannya teman-teman bisa memprediksi keberangkatan dan kepulangan. Tapi ternyata meskipun libur sudah cukup panjang, ternyata masyarakat Indonesia masih suka di ujung, bahkan di awal. Gitu. Sehingga ini ternyata liburan berapapun diberikan, mereka lebih suka pulangnya di ujung. Dan ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah. Baik, tapi kalau menurut Pak Azwar sendiri ini akan berpengaruh kah untuk benar-benar mengurangi, ini kan tujuannya untuk mengurangi kepadatan gitu ya Pak ya, salah satunya gitu. Menurut Bapak sendiri dengan kebijakan ini akankah benar-benar mengurangi begitu? Ya, menurut hitungan Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak Kapolri yang disampaikan kepada kami, ini akan sangat membantu WFH untuk 2 hari. Karena keputusan ini setelah mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan, terutama dari Menko PMK dan juga Pak Kapolri, yang kemudian kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memberikan arahan, tetapi Bapak Presiden memberikan catatan jangan sampai libur Lebaran ini mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu
kami membuat SE nomor 1 itu dengan beberapa catatan yang boleh yang boleh dilakukan WFA dan WFO 100% untuk terkait langsung dengan payment. Oke, baik. Semoga kebijakan ini juga akan berguna sebagaimana dengan tujuan awalnya dibuat kebijakan ini, begitu ya. Baik, terima kasih Menpan RB Azwar Anas telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu, sampai jumpa Pak. Sampai jumpa, terima kasih Mbak Sila.